Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tim penilai ujian kinerja PPG Fikih dalam jabatan BED 1 LPTK YN Sultan Amai Gorontalo tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Koimudin. Tempat tugas saya di MTS Nurul Fala Abdul Aziz, Serang, Banten. Saya mahasiswa PPG Fikih dalam jabatan BED 1 LPTK YN Sultan Amai Gorontalo tahun 2025. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di tempat tugas saya MTS Nurul Fala Abdul Aziz. Kegiatan ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas kegiatan ujian kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan perwakilan dari kelas 3 MTS maju ke depan. Saya siap. Silahkan. Duduk rapi. Siap rapi. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen dulu. Yang pertama, Ahmad Agustino, Hadir. Ahmad Fatir Rahman, Hadir. Aan Amria, Anggi Fadila, Darul Fadila, Faid Hasim Alidrus, Hadir. Ica Anissa, Muhammad Rizki, Hadir. Naisila Apriliani Putri, Nova Supriyatna, Hadir. Siska, Rani Juliani, Muhammad Rafi, Nenek. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum belajar, saya akan bertanya. Sekarang kita akan membahas atau mempelajari apa? Tentang jual beli. Tentang jual beli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang jual beli, saya di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario masalah. Yang pertama, diharapkan kepada siswa atau siswi MTS Nurul Fala Abdul Aziz
Yang pertama, diharapkan bisa menjelaskan pengertian jual beli dalam Islam. Yang kedua, diharapkan bisa mengidentifikasi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Yang ketiga, diharapkan bisa menganalisis contoh jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Yang keempat, diharapkan bisa menyelesaikan masalah sederhana terkait praktek jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut membahas dan menjelaskan lebih mendalam tentang jual beli, baiklah saya di sini akan bertanya terkait dengan jual beli. Apakah kalian pernah melakukan jual beli? Pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya akan bertanya, mungkin kalian ada yang tahu terkait dengan jual beli. Coba kalian jelaskan apa perbedaan jual beli bagi orang Islam dan non-Islam. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Silakan. Yang pertama, menjual makanan halal memiliki sertifikat halal. Yang kedua, menjelaskan komposisi bahan secara jelas. Dan yang ketiga, tidak mencampur bahan halal dengan yang haram, misalkan tidak adanya alkohol atau minyak babi. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli saling ridho, tidak ada paksaan. Untuk penjual non-Islam, siapa yang mau menjelaskan? Yang tadi jelaskan jual beli menurut syariat Islam. Silahkan. Kebalikan dari orang Islam. Ayo, Riki. Kebanyakan penjual non-Islam itu menjual yang tidak atau yang diharamkan oleh agama Islam. Contoh saja seperti babi yang dibuat babi guling seperti itu, terus anjing guling, dan narkotika dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ayo berikan aplaus semuanya kepada mereka. Baiklah, sekarang kita lanjut minimal video. Hai teman-teman, tahukah kalian apa itu jual beli? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang artinya dia tidak akan bisa terlepas dari kehidupan orang lain. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendirian. Ketika mereka Sambil diperhatikan, dipahami. bukankah untuk bisa mendapatkan makanan, mereka memerlukan orang yang membuatkan makanannya atau para budak yang membuatkan lahan untuk makanannya? Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem, mulai dari barter, uang komoditas, hingga uang kertas sebagaimana yang masih digunakan sekarang, meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era cashless society. Ini adalah era di mana uang kertas yang biasa dipegang dalam genggaman tangan ataupun dalam saku tidak lagi terasa karena mereka telah berubah menjadi bentuk digital. Maka alat pembayaran sekarang menjadi e-payment seperti
Dasar untuk diperbolehkan jual beli terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah mengatakan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu bagaimana bisa terjadi jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memiliki rukun-rukun dalam jual beli. Nah, rukun-rukun dalam jual beli yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Keempat, ada nilai tukar barang. Dan yang kelima, adanya pinjam dan mogok. Selain rukun, juga terdapat syarat dalam jual beli. Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang telah disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebutkan sebelumnya akan sempurna apabila dipenuhi dengan syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu syarat orang yang sedang berakal, antara lain berakal. Maksudnya orang gila atau orang yang berhubungan manis tidak sah, dan yang mengerjakan akad tersebut harus dengan dua orang yang berbeda. Yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan hijab dan komun. Semua ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu keterangan dari kedua belah pihak. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat barang yang diperjualbelikan harus tampak, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, dimiliki sendiri oleh penjual, dan diserahkan ketika akan berlangsung. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Baiklah anak-anak, tadi semuanya yang di sini gimana? Sudah paham atau belum tentang tayangan video tersebut? Insya Allah paham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang saya akan memberikan RKPD kepada tiap kelompok. Terkait dengan RKPD tersebut, salah satunya adalah yang kaitannya dengan jual beli. Tolong diambil. Baiklah, tadi kalian sudah menyimak tayangan video tersebut terkait dengan jual beli. Jual beli itu ada yang sah dan juga ada yang tidak sah. Kaitan dengan RKPD ataupun lembaran kerja peserta didik, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan jual beli. Contohnya, ada seseorang namanya Ali. Ali itu membeli makanan ataupun produk, yang mana produk tersebut dibeli dari seorang penjual. Mungkin karena ketidaktelitian Ali, langsunglah produk tersebut ataupun barang tersebut dibeli, langsung dibawa ke rumahnya. Setelah diperiksa ataupun dicek, barang tersebut ternyata basi. Setelah itu Ali tidak terima karena merasa sudah membayar. Lalu barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Entah apa yang terjadi, penjualnya menolak pengembalian barang tersebut. Terkait dengan cerita tersebut, saya akan memberikan pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang hubungannya dengan cerita tersebut, apakah
tindakan penjual dan pembeli diambil dari cerita tersebut. Silahkan dikerjakan. Jadi awal sambil didiskusikan. Sambil didiskusikan. Baiklah, mungkin dirasa cukup. Saya mohon perwakilan dari tiap kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya persilakan untuk mempresentasikan terkait dengan permasalahan tersebut. Saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jual beli. Setelah kami cermati apakah transaksi ini sah, kami menjawab tidak sah. Transaksi ini tidak sah karena terdapat unsur penipuan atau ketidaksesuaian antara barang yang dijanjikan dan kenyataan. Barang makanan yang dijual sudah berdosa sehingga tidak layak dikonsumsi dan tidak memenuhi kriteria barang yang diperbolehkan untuk diperjualkan dalam Islam. Dan pertanyaan yang kedua yang tadi dilontarkan, yaitu apa syarat jual beli yang dilanggar? Syarat barang yang dijual, yaitu barang harus suci. Barang harus suci. Nah, barang yang basi, barang yang tidak bisa dikonsumsi, barang yang sudah kadaluarsa itu sudah tidak suci lagi. Nah, dan juga bermanfaat. Bermanfaat di situ apakah, saya bertanya, apakah barang yang sudah tidak bisa dikonsumsi, barang yang sudah tidak bisa dimakan itu masih bisa dimanfaatkan? Dan dapat diserah terimakan. Barang yang dapat dikonsumsi yaitu yang jelas dalam zatnya, jelas juga dalam transaksinya. Makanan kadaluarsa tidak bermanfaat dan bisa membahayakan kesehatan. Tidak adanya penipuan atau kecurangan. Penipuan, dan tadi dalam video pembeli meminta kembali uangnya karena roti tersebut sudah basi. Nah, namun penolakan dari si penjual itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh si pembeli. Itu termasuk penipuan. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya? Seharusnya penjual harus jujur dan memberitahu jika barang tidak layak dikonsumsi. Nah, jadi sebelum dijual belikan, sebelum diberikan kepada seseorang, penjual harus memeriksanya terlebih dahulu.
memeriksa baik dari segi tahunnya berapa, tanggalnya berapa, tanggal kedaluarsanya dan lain-lain, agar tidak merugikan orang lain. Jika barang rusak atau kadaluarsa, pembeli berhak mengembalikan barang dan mendapatkan uangnya kembali. Pembeli mengembalikan uangnya. Pembeli meminta pengembalian uangnya kepada si penjual, karena kan seperti itu sudah basi. Itu adalah hak si pembeli agar bisa. Dan yang ketiga, penjual seharusnya tidak menjual barang yang membahayakan. Di sini barang yang membahayakan itu seperti basi. Basi itu bisa membuat kita sakit perut, pusing, terus bisa mual-mual. Dan juga ada lagi barang yang membahayakan yang sering kita dengar atau dilihat dalam televisi, yaitu narkotika, sabu, terus dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini, pembeli seperti Ali sebaiknya melaporkan kepada pihak berwenang agar tidak ada korban berikutnya. Ali setelah ditipu oleh penjual seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang, baik kepada tokoh-tokoh yang ada di kampung tersebut, kepada RT, kepada RW, atau kepada kepolisian setempat. Sudah? Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berdirinya kami di sini yaitu akan mempresentasikan soal dari cerita Ali. Soal pertama, apakah transaksi ini sah? Dalam cerita Ali, kami menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah karena transaksi itu ada unsur penipuan atau ketidaksesuaian antara barang yang diperjanjikan dan kenyataan. Dan dalam konflik tersebut, Ali membeli sesuatu yang seharusnya tidak dijual karena sudah kadaluarsa dan akan menimbulkan bahaya pada konsumen. Dan soal yang kedua, yaitu dalam cerita Ali pun kami menyimpulkan bahwa jual beli yang dilanggar adalah barang yang dijual oleh penjual, dan seharusnya penjual itu harus menjual barang yang suci, bermanfaat, dan bisa diserah-terimakan, dan tidak ada unsur penipuan ataupun kecurangan. Dan soal yang terakhir, yang seharusnya dilakukan oleh pembeli, yaitu pembeli harus bisa melihat barang yang dijual, dan penjual harus berkata jujur. Pembeli bisa mengembalikan barang yang berhak menerima uangnya kembali. Penjual tidak menjual barang yang berbahaya sehingga membuat konsumen menjadi membawa penyakit. Dan dalam cerita Ali pun seharusnya orang seperti Ali bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga tidak ada korban berikutnya. Dan adakah pertanyaan? Cukup sekian dari kami sebagai kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban yang tadi. Yang pertama adalah apakah transaksi ini sah? Yang sah dikarenakan barang yang dijual itu sudah basi dan sudah tidak berhak dijual, yang menyebabkan sakit perut pada pembelinya. Dalam transaksi mengandung unsur-unsur penipuan yang merugikan pada pembeli maupun orang lain. Ia sudah membeli namun tidak tahu bahwa barang yang sudah ia beli sudah basi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang terakhir kami persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Kami akan mempresentasikan dari hasil yang kami diskusikan tadi. Dari hasil yang kami diskusikan tadi adalah ada pertanyaan, apakah transaksi ini sah? Tidak sah karena terdapat unsur penipuan atau ketidaksesuaian barang. Contohnya, makanan busuk yang sering disebut dengan kadaluarsa yang akan membahayakan kesehatan badan. Makanan yang sudah kadaluarsa itu tidak layak dikonsumsi dan tidak memenuhi kriteria barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu, apa syarat jual beli yang dilanggar? Syarat jual beli yang dilanggar. Transaksi ini melanggar beberapa syarat sah jual beli. Di antaranya yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual harus suci, bermanfaat, dan dapat diserah terimakan. Menjual barang yang kadaluarsa, tidak bermanfaat, dan bisa membahayakan kesehatan tubuh. Syarat jual beli yang dilanggar dalam Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari objek transaksi, perilaku transaksi, dan cara transaksi yang berlangsung. Dan ada pun syarat yang dilanggar, yaitu tidak adanya penipuan atau yang bisa disebut dengan gharar, dan kecurangan yang bisa disebut juga dengan tadlil. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya? Seharusnya penjual harus jujur dan memberitahu jika barang tidak layak dikonsumsi. Jika barang itu rusak atau kadaluarsa, pembeli berhak mengembalikan barang dan mendapatkan uang kembali. Penjual seharusnya tidak menjual barang yang membahayakan atau tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam kasus seperti ini, pembeli seperti Ali sebaiknya melaporkan kepada pihak berwenang agar tidak ada korban berikutnya. Baiklah, apakah ada tanggapan dari kalian dari hasil presentasi kami? Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan refleksi. Pertanyaannya cukup sederhana dan mudah dijawab. Setelah kalian menyimak dan memperhatikan video tersebut, apa yang kalian pelajari tadi hari ini? Tentang apa? Saya bisa. Silakan. Tentang jual beli. Bagus, silakan duduk lagi. Suatu kejadian ataupun penjelasan dari video tersebut, apa saja yang sekiranya menarik perhatian menurut kalian? Silakan dijawab. Yuk, silakan. Cara transaksinya yang begitu rumit. Gitu. Silakan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita tutup saja pembelajaran ini, sudah dirasa cukup. Marilah kita tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah.